kendaraan yang sangat jarang diketahui banyak orang dan kendaraan tersebut adalah kapal selam. Kapal selam sendiri sangat berbeda dengan beberapa kendaraan tempur lainnya dalam dunia militer. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut sangat jarang dilihat dan selalu bekerja serta berada ratusan meter di bawah permukaan laut. Selain digunakan untuk keperluan militer, tidak jarang kapal selam digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan bawah laut dan alat menyelam yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dari berbagai hal tentang kapal selam, ada beberapa fakta sekaligus rahasia yang belum diketahui bisa menyelam dan mengapung. Kapal selam merupakan kapal yang bergerak di bawah permukaan laut. Untuk dapat beroperasi dalam air, jenis kapal saat ini menggunakan teknik tertentu agar dapat tenggelam dan terapung di air. Diketahui bahwa kapal selam mempunyai bagian-bagian tertentu yang dapat membantu prinsip kerjanya. Kapal dengan diesel listrik ini digunakan saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Selain digunakan dalam kepentingan militer, ternyata kapal selam mempunyai banyak fungsi, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kapal selam non-militer yang dimaksud di sini adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan kepentingan di bawah laut. Fungsinya bisa menjadi sebagai penambah ilmu pengetahuan atau dapat digunakan sebagai wisata bawah laut. Selain itu, kapal tersebut pun juga dapat dijadikan tujuan ilmiah untuk penelitian dan wawasan dalam laut, yaitu untuk mengetahui kedalaman dasar laut, serta untuk meneliti spesies yang ada di dalam laut. Diketahui bahwa bagian utama yang ada pada kapal ini adalah tangki besar atau disebut juga sebagai tank pemberat. Jika sebuah kapal selam akan menyelam, maka tangki tersebut akan diisi oleh air untuk membuat kapal menjadi berat dan tenggelam. Namun, jika sebuah kapal selam akan kembali ke permukaan, maka air dalam tangki tadi akan diganti dengan udara sehingga kapal menjadi ringan dan mengapung di permukaan tanpa harus takut tenggelam. Pada umumnya kapal selam didesain untuk menyelam tidak terlalu dalam ke dalam lautan. Diketahui bahwa kedalaman maksimum saat sebuah kapal selam beroperasi normal adalah sekitar 250 meter. Dan kapal ini akan terancam penyok atau pecah saat kapal tenggelam terlalu dalam. Jika dimodelkan dan disederhanakan bahwa bentuk kapal selam adalah silinder sempurna, tekanan atau kompresif dominan yang terjadi dalam plat baja badan kapal selam adalah hasil kali antara tekanan hidrostatis dengan jari-jari kapal lalu dibagi dengan ketebalan plat lambung atau badan kapal selam. Hal ini menjelaskan mengapa sebuah gelas jika ditenggelamkan tidak akan pecah, sedangkan jika sebuah bola lampu dipaksa tenggelam lama-lama akan pecah. Ya kan, banyak orang adalah mengapa para awak kapal selam tidak keluar dari pintu emergensi dan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika terjadi kecelakaan di dasar laut. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa pintu darurat yang ada di kapal selam tidak bisa dibuka dengan leluasa karena telah dirancang jauh lebih rumit agar tidak bisa dimasuki oleh air laut. Sebagai pengganti, telah tersedia kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki oleh air karena memiliki sistem isolasi walau bagian kapal lain telah bocor. Jika para awak kapal memutuskan keluar dari kedalaman 700 meter dasar laut, maka air akan langsung memenuhi ruang kosong kapal hanya dalam hitungan detik. Jika dalam kedalaman rendah, awak kapal masih mungkin menahan tekanan air yang masuk dan berenang keluar dari dalam kapal selam. Namun perlu diketahui bahwa tekanan pada air akan meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Maka dari itu jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 700 meter akan berada di angka 70 atm. Sementara itu manusia hanya bisa bertahan pada sekitar 3-4 atm. Sehingga berenang dalam kedalaman 700 meter dinilai mustahil bagi manusia karena tekanannya sama seperti diinjak oleh 100 ekor gajah di kepala. Selain itu, dalam hitungan detik gendang telinga manusia pun juga akan langsung pecah. Begitu juga dengan paru-paru yang tersumbat dan menyebabkan sakit yang luar biasa sebelum akhirnya pecah seperti gendang telinga. Hal itu akan terus berlanjut hingga pembuluh darah dan organ di seluruh tubuh manusia akan hancur. Oleh sebab itu, membuka pintu kapal selam dan berenang keluar di kedalaman 700 meter merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dalam kondisi tersebut, para awak tidak perlu khawatir kehabisan oksigen karena kapal selam dilengkapi oksigen canggih dalam mode menyelam. Diketahui bahwa dalam kapal selam sendiri terdapat sistem oksigen yang digunakan sebagai sumber bernafas yang diperlukan oleh para kru kapal selam. Oksigen di kapal selam dilepaskan melalui tangki kompresi, generator oksigen atau dengan beberapa tabung oksigen yang bekerja secara otomatis di dalam kabin kapal. Oksigen tersebut dilepaskan secara berkala selama kapal selam tersebut beroperasi dengan interval waktu tertentu. Selain itu terdapat juga sistem komputer yang dapat mendeteksi penurunan kadar oksigen yang ada di dalam kabin kapal selam ketika berada di kedalaman. Dan tidak hanya itu, sumber oksigen di kapal selam pun juga dapat diproduksi dengan memasukkan air laut melalui proses elektrolisis.
Kapal selam biasanya memiliki beberapa tangki oksigen ukuran besar yang digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen dengan cepat jika sistem gagal. Selain sistem oksigen yang beroperasi di dalam kabin kapal selam, terdapat juga sistem yang mengatur untuk mengurangi kandungan karbon dioksida yang ada di dalam kabin. Jadi, hampir setiap tahun sejak kapal tersebut diperkenalkan di dunia, insiden-insiden yang melibatkan kapal selam ada berbagai macam, mulai dari yang berhasil diselamatkan hingga ada yang tidak bisa diselamatkan. Diketahui bahwa sejarah keberhasilan penyelamatan kapal selam sama panjangnya dengan sejarah kapal selam itu sendiri. Seorang penulis bernama Nick Stewart dalam bukunya menjelaskan bahwa awak kapal selam memiliki dua upaya jika kapal selam gagal kembali naik ke permukaan. Upaya pertama adalah penyelamatan diri, sedangkan upaya kedua adalah diselamatkan. Upaya menyelamatkan diri adalah upaya penyelamatan diri sendiri untuk mencapai permukaan laut tanpa bantuan eksternal. Sedangkan upaya yang diselamatkan dilakukan oleh pihak luar yang mengeluarkan awak yang terperangkap di dalam kapal selam yang gagal naik ke permukaan. Sebelum tahun 1939, ungkapan yang muncul adalah jika awak kapal selam tidak berhasil menyelamatkan diri dari kapal selam yang tenggelam, maka hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Tahun 1920-an, beberapa angkatan laut, khususnya Angkatan Laut Amerika Serikat, melakukan uji coba sejumlah operasi penyelamatan dan beberapa kali berhasil. Namun, operasi penyelamatan awal ini dilakukan dalam kondisi ideal yang jarang terjadi dalam kejadian aslinya. Pada kenyataannya, jumlah kerusakan yang dialami oleh sebuah kapal selam tidak diketahui, dan yang terjadi kapal selam tidak dapat dipindahkan karena dapat pecah dalam prosesnya. Selain itu, waktu juga merupakan faktor penting dalam melakukan sebuah penyelamatan. Karena sulitnya operasi penyelamatan, maka muncul anggapan bahwa upaya penyelamatan paling utama ketika kapal selam tenggelam adalah upaya menyelamatkan diri. Namun, pemikiran tersebut terbantahkan ketika kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat USS Squalus tenggelam. Selama uji coba berlayar di laut, kegagalan peralatan mengakibatkan banjir di ruang torpedo di belakang USS Squalus, ruang mesin, dan tempat tinggal awak yang menewaskan sekitar 26 dari 59 awak kapal secara instan. Keesokan harinya, setelah kapal tersebut tenggelam, penyelam memulai operasi untuk menyelamatkan para awak kapal yang masih hidup.